Kan tadi share screen di PowerPoint ini ya. Ada nggak yang tertarik dengan struktur baja? Di antara mahasiswa yang ngambil struktur baja ini. Memang struktur beton lebih populer ya dibanding struktur baja. Kenapa saya bilang lebih populer? Karena kita lihat aja, gedung-gedung di sekitar kita itu banyaknya adalah struktur beton bertulang, betul? Betul nggak? Ya, Bu. Betul, Bu. Ya, betul. Betul, Bu. Tapi ada nggak kita yang tertarik dengan struktur baja di sini? Kira-kira kenapa ya kok yang lebih populer itu struktur beton, lalu struktur baja ini kurang populer lah di sini gitu ya, bukan kalau mungkin di luar negeri itu sudah menjadi satu pilihan yang dominan ya struktur baja pada bangunan-bangunan di sana di luar negeri misalnya. Nah, tapi kalau di Indonesia ini yang lebih dominan adalah struktur beton ya. Memang orang itu lebih banyak tertarik dengan struktur beton ya, dengan struktur beton bertulang. Apa dasarnya? Itu didasari karena yang pertama ya, memang struktur beton ini relatif biayanya lebih murah. Nah, relatif biaya lebih murah. Itu yang pertama ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan struktur baja, itu apa namanya itu memang struktur baja punya keunggulan, dia akan lebih cepat pada pelaksanaan, betul nggak? Betul ya? Ya, Bu. Dia cepat pada pelaksanaan. Kemudian dia itu juga punya kelebihan, dia mempunyai homogenitas yang tinggi. Jadi dia homogen, baik itu sifat mekanisnya ya, homogen ya. Nah, misalnya dia punya tegangan leleh yang sama di seluruh penampang. Karena dia pabrikan kan, hasil dari pabrik. Jadi dibuat di pabrik. Tapi bagaimana dengan beton bertulang? Memang ada beton yang precast gitu kan. Beton yang juga dibuat di pabrik gitu. Nah, tapi beton yang banyak itu kan adalah beton yang cast in situ, jadi dibuat pada lapangan, buat di lapangan. Nah, tentu saja ini banyak faktor yang mempengaruhi sehingga mutu betonnya itu bisa dihasilkan tidak homogen. Jadi bisa saja kekuatannya di suatu sisi itu mencapai kekuatan yang diinginkan atau yang direncanakan, tapi di sisi lain itu masih belum sampai. Nah, itu heterogen ya kalau bisa kita bilang. Beton cenderungnya seperti itu, tapi karena tadi ya dia biayanya murah, kemudian juga dalam perancangan itu di Indonesia itu memang lebih dikenalkan itu struktur beton dulu, jadi struktur beton betulan itu lebih berkembang ya, lebih berkembang dalam baik itu ilmu pengetahuan maupun praktisi di lapangannya. Jadi banyak ahli yang bisa apa namanya itu merancang beton bertulang. Ahlinya udah banyak gitu, tapi kalau untuk struktur baja itu ahlinya masih sangat sedikit. Kemudian kenapa lagi? Karena tadi itu faktornya pemilihannya itu cenderung apa namanya itu lebih ke beton ya dibanding baja. Karena apa? Karena dia mahal. Nah, padahal tadi dia punya kelebihan. Ada saatnya juga owner lebih memilih struktur baja mungkin karena cepat pemasangannya ya, cepat pengerjaannya, kemudian dia membutuhkan suatu kekuatan yang apa namanya tinggi untuk misalnya baja itu kan dia kelebihannya adalah kuat tarik ya, tarik yang membutuhkan kuat tarik yang tinggi. Misalnya apa? Misalnya pada struktur jembatan, jembatan itu memang sering dipilih itu adalah struktur baja gitu ya, struktur baja karena tadi pada jembatan itu dominan adalah gaya-gaya aksial di sana, yaitu gaya aksial tekan, kemudian gaya aksial tarik, nah ya gitu. Nah untuk baja ini juga dia lemah, punya kelemahan yaitu adalah dia gampang teku. Kenapa? Karena dia langsing. Nah, dia langsing sehingga dia itu nanti kalau dikasih beban lentur maka dia itu gampang sekali menekuk begitu. Ya, jadi struktur baja walaupun dia tidak menjadi favorit di Indonesia, gitu ya, untuk sekarang, tapi nggak tahu nih untuk kedepannya gimana ya, untuk kedepannya apakah nanti orang bikin rumah akan lebih memilih struktur baja. Nah, saya sendiri juga rumahnya dari beton bertulang juga ya kan. Karena biaya tadi gitu. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini estetika baja lumayan cukup bagus ya. Nah, kelihatan kokoh seperti itu kan. Nah, kemudian juga dia relatif kalau kita lihat ya,
itu dia lebih langsing ya, kolom kemudian balok dibandingkan dengan bertemu tulang dengan beban yang sama. Pada beban yang sama itu si baja lebih langsing atau dimensi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan beton bertulangnya gitu ya. Kita ingat-ingat lagi kelebihan-kelebihan dari si struktur baja ini. Oke. Nah, memang untuk perancangan struktur baja ini kita apa namanya itu kalau dilihat dari rumusnya ini cukup banyak memang rumus-rumus yang akan kita gunakan pada saat pendesainan. Kemudian pada saat pengujian juga kita membutuhkan pengujian dengan biaya yang lumayan tinggi. Misalnya untuk biaya uji tarik seperti itu ya, uji tarik baja. Dan itu juga tidak ada di semua, maksudnya tidak banyak keberadaan pengujian dari si struktur baja ini. Kalau beton ya, rata-rata di setiap laboratorium universitas ada untuk pengujian beton ya. Nah, tapi kalau untuk struktur baja itu jarang sekali untuk pengujiannya ya. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari struktur baja tadi. Nah, oke. Struktur baja juga dia selalu update sebenarnya peraturannya. Jadi yang paling akhir mungkin ada yang 2015 ya. Saya mungkin ada yang baru, tapi yang saya tahu itu 2015 ada updatean untuk SNI. Jadi aturan yang menstandarisasi setiap desain baja SNI 2015. Nah, jadi kalau kita lihat di SNI ini sebenarnya dia cukup signifikan perbedaannya dengan SNI yang lama, yaitu SNI 2002 ya. Nah, itu ada beberapa aturan yang memang diubah sama sekali, misalnya di apa namanya itu materi di baut lentur termasuk ada yang berubah. Nanti kita akan lihat juga ya yang berubah aturannya itu mencari lambdanya, mencari kelangsingannya itu berubah antara SNI yang lama dan SNI yang baru. Jadi dia selalu berubah, selalu berubah. Nah kita yang apa namanya nih berkecimpung di struktur baja ini mesti belajar terus kayak gitu ya kan, mesti belajar terus supaya kita bisa mengikuti perkembangan dari struktur baja ini gitu ya. Nah, baik saya lanjutkan. Di baja 2 ini apa sih yang akan kita harapkan khususnya di materi balok lentur. Jadi kita sekarang ini akan membahas balok lentur ya judulnya ya. Balok lentur. Nah, nanti diharapkan kita semua bisa melakukan analisis dan desain komponen struktur lentur yang memiliki kekangan lateral. Kekangan lateral secara menerus pada bagian sayap tekan. Nah, kita satu-satu nih. Jadi kita diharapkan bisa menganalisis, kita bisa desain apa? Komponen struktur lentur ya. Nah, tapi ada lagi embel-embel belakangnya yang memiliki kekangan lateral secara menerus pada bagian sayap tekan. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Kekangan lateral. Jadi, kekangan lateral ini adalah suatu tambatan ya, suatu tambatan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan lateral. Jadi supaya dia tidak mencang-mencong atau dia supaya tidak apa namanya mengalami tekuk ataupun torsi gitu. Jadi dikasih dia kekangan lateral. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mendesain, yang kita desain itu cukup lentur aja. Karena apa? Karena apa namanya efek yang lain selain lentur, misalnya tadi saya bilang torsi, menekuk dan lainnya itu tidak terjadi karena sudah dikasih kekangan lateral. Jadi ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam desainnya. Jadi syaratnya adalah kita kasih dulu dia kekangan lateral ya pada bagian sayap tekan. Kenapa pada bagian sayap tekan? Karena pada bagian sayap tekan adalah bagian yang paling lemah, dia mengalami terjadinya tekuk karena bagian itu adalah bagian di atas yang biasanya itu kena beban gitu ya. Apalah yang dibilang ibunya, nanti ada gambarnya biar gampang memahami ya. Oke. Adapun pokok pembahasannya balok lentur ini kita terdiri dari yang pertama pendahuluan. Jadi saya akan jelaskan apa itu balok lentur, apa itu kekangan lateral ya kan. Kemudian bagaimana sifat balok lentur, kemudian profil apa saja sih yang biasa dipakai sebagai balok lentur gitu kan. Nah, itu akan kita lihat. Kemudian bagaimana perilaku balok terkekang lateral ini? Perilaku ini berkaitan dengan nanti rumusan yang akan kita gunakan ya. Setelah itu baru desain balok terkekang lateral. Ini adalah nanti masuk ke syarat. Jadi
Untuk kapasitas penampang ini harus bagaimana terhadap beban, gitu kan. Lalu ada syarat serviceability, yaitu lendutan balok. Lalu kita bahas geser pada penampang gilas. Atau gilasnya apa, Bu? Gilas ini sama dengan baja konvensional atau baja struktural ya. Baja yang besar-besar itu penampang gilas. Tapi kalau misalnya kita sebut hot roll, dia bahasa Inggrisnya hot roll, nah itu baja konvensional atau baja struktural. Tapi kalau sudah baja ringan, nah itu beda lagi, gesernya beda, pembahasannya juga beda. Nah, kemudian kita bahas tentang beban terpusat pada balok, baru contoh-contoh soal latihan ya, desain. Sekarang kita lihat apa yang kita sebut sebagai elemen balok lentur. Kalau balok udah tahu semua ya, balok itu adalah elemen yang biasanya mendatar. Kalau yang tegak itu kan kolom ya. Kalau yang mendatar itu kita sebut balok. Nah, biasa juga disebut sebagai elemen struktur dari dalam struktur ya. Jadi balok itu biasanya menerima beban yang bersifat gravitasi. Tolong suaranya dimatikan dulu. Oke, terima kasih nih ya yang belum mati. Lagi yang lain. Nah, oke, kita lanjutkan. Entah kemana si Faza. Ya. Siapa lagi? Saya sudah mute kan, kenapa kamu unmute kan, Faza? Atau kamu mau ceramah dulu? Boleh? Atau kamu nggak ikut kuliah sekarang? Kalau nggak ikut kuliah, keluar aja. Absennya saya ganti jadi tidak hadir, Faza. Sepertinya dia nggak ikut kuliah nih. Nanti aja itu penanganannya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Kamu tolong di-unmute dulu lah suaranya. Kamu nih. Apa, Bu? Kamu mengganggu perkuliahan. Kamu tuh di-mute kan lu suaranya. Iya, kepencet tadi, Bu. Nah, jadi kita lihat elemen ini udah di-mute kan ya, mute-nya lagi. Nah, elemen struktur balok itu adalah elemen struktur yang dominan memikul gaya dalam momen lentur ya. Nah, apa sih yang disebut dengan gaya dalam momen lentur? Jadi, gaya dalam momen lentur ini diakibatkan oleh adanya beban gravitasi. Jadi, yang panah ini adalah beban gravitasi ya. Nah, ini suara apa lagi? Kamu bisa mute-kan diri kamu sendiri nggak, Faza? Saya udah berapa kali mute-kan, di-unmute-kan lagi. Nah, ini ya. Jadi tadi yang memikul gaya dalam momen lentur. Jadi gaya dalam momen lentur ini disebabkan karena adanya beban arah vertikal atau adanya beban gravitasi ya. Yang panah ke bawah ini adalah beban gravitasi. Oke. Nah, akibat adanya beban gravitasi, maka di dalam balok ini terjadilah regangan-regangan, terjadilah gaya dalam yang sifatnya adalah momen lentur. Nah, ini biasanya terjadi ketika balok ini berada pada kekangan atau tambatan lateral ya, ini tadi. Kemudian dia berada pada struktur horizontal. Horizontal ini ya ada kekangan di atasnya, ini ada kekangan, misalnya pada girder jembatan di atasnya itu kan ada pelat ya, pelat lantai, itu bisa kita sebut sebagai kekangan atau tambatan lateral gitu ya. Contohnya apa elemen balok lentur ini? Contohnya penggunaannya pada balok struktur jembatan ya. Balok struktur jembatan atau girder struktur jembatan. Oke. Nah, apa profil yang biasa digunakan atau yang paling cocok digunakan sebagai elemen balok lentur? Nah, biasanya balok atau profil IWF ya, eye wet flank ini. Nah, ini adalah yang paling cocok digunakan untuk balok lentur. Kenapa? Karena dia mempunyai sisi sayap tekan, di mana luasan permukaan di atas itu besar, kemudian dia punya sayap di bawah juga, ya, sayap tekan itu sayap yang di atas ya, kemudian ada sayap yang di bawah juga. Nah, itu yang berfungsi untuk menahan adanya beban-beban di atasnya. Jadi dia itu menahan beban lentur lebih baik dibandingkan dengan profil-profil yang lain. Kita lihat, balok adalah komponen struktur yang memikul beban gravitasi seperti beban mati dan beban hidup.
Jadi kalau misalnya di sini, ini kan plat lantai nih ya, nah itu beban mati. Kemudian di atasnya lagi ada kendaraan, itu adalah beban kendaraan ya, beban berjalan. Nah, itu kemudian ada lagi di sini misalnya sandaran, nah itu beban hidup. Nah, ada lagi orang yang lewat di atasnya, di apa namanya itu, di pinggir jembatan itu apa namanya? Aduh, kok lupa saya. Nah, itu beban hidup. Nah, jadi semua beban itu mengakibatkan balok ini akan bereaksi menjadi lentur dia, ya. Nah, komponen struktur balok merupakan kombinasi dari elemen tekan dan elemen tarik. Nah, jadi di dalam ini, nah, jadi si balok ini ketika kena beban, tadi beban gravitasi, nah kedua sayap dan web ini, ya atau badan, ini dia mengalami tekan dan juga mengalami tarik. Keduanya ini dia saling berkombinasi. Nah, inilah yang nanti akan menjadi lentur ya. Nah, jadi nanti kita ketika mendesain elemen balok lentur itu akan masuk juga persyaratan elemen tarik dan persyaratan elemen tekan atau rumusan-rumusan pada elemen tekan juga pada elemen tarik gitu. Nah, asumsi yang digunakan adalah bahwa balok itu tidak akan tertekuk karena bagian elemen yang mengalami tekan, yaitu bagian atas ini ya, ini sepenuhnya terkekang dengan baik. Ini masih utang saya ini, terkekang dengan baik. Ini gimana Bu? Nanti ada gambarnya. Ya, dalam arah sumbu kuat ataupun arah sumbu lemahnya. Sumbu kuat yang mana? Yang arahnya dominan ini, arah panjang. Sumbu lemah ke arah yang apa namanya ini, ke arah yang bagian sebelah sananya. Nah, ya, apa namanya ini ya, ke arah Y. Kita bisa bilang kalau ini ke arah X, ini ke arah Y, itu sumbu lemahnya ya. Nah, asumsi ini mendekati kenyataan sebab dalam banyak kasus balok cukup terkekang secara lateral sehingga masalah stabilitas tak perlu mendapat penekanan lebih. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi yang paling cocok itu adalah bentuk I atau profil IWF ya. Nah, bentuk ini paling efisien digunakan untuk balok lentur karena dari sisi material, nah ini dari sisi material, sebagian besar volume, jadi volume itu kan adalah panjang kali lebar kali tinggi daripada profil tersebut ya, itu ditempatkan di sisi luar plat sayap. Jadi volumenya itu paling besar itu di sayap-sayap ini, di sayap, di sayap, di sayap, di sayap, di sayap. Inilah ya, ini sama ini. Dengan demikian, plat sayap atas dan bawah bekerja menahan momen lentur secara bersama-sama. Jadi ini, bayangkan kalau misalnya tidak ada plat sayap atas, yang ada cuma webnya saja, ya. Webnya saja tentu lenturnya itu tentu akan lebih besar lagi ya, akan lebih besar lagi dan tentu akan bisa saja terjadi failure atau kegagalan pada struktur itu. Karena adanya si sayap ini mempunyai luasan lebar ini ya, luasan lebar, maka dia sangat membantu untuk menahan momen lentur secara bersama-sama ya. Lalu si web ngapain kalau misalnya si sayap itu yang berfungsi menahan balok lentur? Nah, si webnya atau si badannya, web yang mana? Yang ini ya, web yang ini atau badan ini, itu dia menahan geser ya. Nah, ini dia berfungsi menahan geser. Geser itu adalah beban akibat lateral ya, misalnya apa? Misalnya gempa ya kan, misalnya apalagi angin atau malah di sini ada balok anak yang sifatnya menekan. Nah, itu bisa jadi beban lateral atau dia bisa mengakibatkan geser pada balok tersebut. Jadi kita bisa tahu ya, jadi dia bekerja bersama-sama nih, berkombinasi lah si sayap atas, sayap bawah, dan si webnya dalam menerima beban lentur tadi. Oke. Nah, kita lihat perilaku balok terkekang lateral ya. Yang mana sih yang disebut balok terkekang lateral ya? Kalau kalian lihat gambar, itu yang di sebelah kiri. Nah, kita lihat di kiri ini adalah balok WF. Nah, jadi di sini dikasih kekangan nih. Di atasnya ini ada material lagi, misalnya ada plat di atasnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia sebagai beban juga, tapi dia membebani ini, maksud Ibu, dia membebani profil WF-nya, tapi sekaligus dia juga berfungsi menahan atau berfungsi sebagai kekangan lateral. Ini yang berfungsi sebagai kekangan lateral. Kita bisa lihat di suatu jembatan ya, kekangan lateral ini. Ada nggak Bu balok yang tidak terkekang lateral? Ada, contohnya adalah rel kereta api, jembatan rel kereta api ya ini ya. Jadi karena apa? Karena
kereta apinya lewat di sini kan, lewatnya di sini, relnya di sini, maka nggak bisa di atasnya kita pasang apa namanya itu plat kekangan, nggak bisa. Maka kita sebut ini plat yang tidak terkekang lateral. Kalau yang ini berarti kita harus mendesain dia terhadap tepuk torsi lateral karena dia itu rentan terhadap terjadinya tekuk di sini. Ini rentan terjadinya tekuk, rentan terjadinya tekuk. Karena apa? Karena nggak ada plat yang mengekang dia di bagian sayap tekannya. Oleh karena itu biasanya caranya apa? Caranya adalah dipasang nih mengaku-ngaku ini, ya. Ini mencegah terjadinya lateral torsional buckling. Jadi kita mesti desain lagi yang ini. Ini ya, elemen yang ini pengaku. Gitu kira-kira. Balok yang terkekang lateral dimasukkan balok yang diberi pertambatan lateral. Ini baca aja sendiri, udah saya jelaskan. Nah, ini yang jelas, ini yang sebelah kiri adalah balok terkekang lateral, yang ini balok tidak terkekang lateral. Nah, kita lihat bagaimana sih perilaku balok yang terkekang lateral dalam contoh kasus ini adalah profil IWF. Mana ini? Saya ini yang salah duduknya. Gitu. Sorry. Ini tadi. Perilaku balok terkekang lateral kita sampai jam berapa? Jam berapa, Pak Ketua? Siapa ketua kita? Ketua kita? Mana Pak Ketua? Saya cari dulu Pak Ketua. Ketua kita, atau udah ada ketua kelas di sini? Ketua kelas kita siapa? Tolong teman-teman yang lain tunjuk dulu. Nggak ada ketua kelas, ya udah saya aja yang tunjuk ya kalau nggak ada. Bantu saya aja Muhammad Arif mungkin ya. Nah, boleh jadi ketua kelas di kelas 1 Baja 2. Nggak apa-apa lah ya, paling cuma nanti koordinasi aja nanti. Gitu aja. Sekarang kita udah jam 6, kita selesai sampai jam berapa, Rif? 6.15 ya? Kalau di jadwal itu jam 6.15, Bu. Ya. Masih ada 10 menit lagi ya. Oke, kita sampaikan di perilaku balok terkekang lateral nih. Nah, jadi ini ada suatu contoh si balok IWF tadi ya. Balok IWF ini kita kasih dia beban lentur. Kemudian kita lihat nih simbol momennya ya, momen lentur. Nah, jadi ada suatu pengujian balok baja. Nah, pengujiannya adalah ujian lentur. Apa yang terjadi ketika kita uji terhadap lentur dia? Yang terjadi yang pertama itu kita bisa lihat grafik tegangan dan regangannya. Jadi ketika kita kasih beban misalnya 1 ton, 2 ton, 3 ton gitu ya. Nah, yang terjadi adalah dia akan membentuk, nah ini segitiga ini adalah apa namanya ini diagram regangan. Nah, regangannya. Nah, regangan pada bagian luar ini yang lebih besar daripada regangan bagian dalam, apalagi yang di tengah ini masih 0 ya regangannya ya. Regangannya masih 0, kemudian meningkat sampai ke sisi terluarnya. Oke, yang ini adalah garis netral yang memisahkan antara ini bagian C ini ya, compression, ini adalah bagian tension, ini bagian tekan, ini bagian tariknya ya kalau kita kasih beban dari atas. Kemudian kita lihat. Nah, ketika kita kasih beban ya, maka akan timbullah si tegangan atau kita simbolkan dengan sigma. Nah, tegangan ini masih lebih kecil daripada Fy atau tegangan leleh ya nilainya. Nah, kemudian regangan juga begitu, regangannya lebih kecil daripada regangan leleh. Nah, jadi ini masih dalam kondisi elastis. Elastis apa artinya? Ketika dikasih beban, dia akan mengalami perubahan, baik tegangan-tegangan. Kalau bebannya dilepas, maka dia kembali seperti semula. Itu elastis ya. Jadi masih elastis. Nah, sebenarnya kita lihat momennya. Momennya juga lebih kecil daripada momen YX-nya. Atau momen nominalnya, ini lebih kecil daripada momen apa namanya yang disyaratkan. Ini. Kemudian ketika kita tambah lagi bebannya, maka akan terjadi apa? Sampai pada suatu titik di mana regangannya ini sama dengan regangan lele dan di mana juga tegangan itu sama dengan tegangan lele. Nah, ini dia posisinya ya.
Ini posisinya. Jadi ini adalah titik di mana elastisnya tercapai penuh. Udah selesai elastisnya nih, titik berakhirnya elastis gitu ya. Nah, ini dia yang terjadi pada si balok kita. Balok ini di dalamnya ini ada kayak gini tegangannya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tambah lagi bebannya menjadi 10 ton misalnya ya. Kita tambah lagi, apa yang terjadi? Nah, regangannya terus bertambah, sedangkan tegangannya udah nggak bertambah lagi ya. Tegangannya tetap berada pada tegangan leleh gitu ya. Nah, momennya bagaimana? Momennya terus bertambah sehingga momennya itu lebih besar daripada momen yang disyaratkan dan dia lebih kecil daripada momen plastis gitu ya. Nah, di sini tegangan sudah tercapai, kemudian regangannya terus bertambah. Lalu ketika beban kita terus tambah, apa akibatnya? Regangannya terus bertambah, jadi regangannya ini lebih besar, jauh lebih besar daripada regangan lelehnya. Ya, kemudian ini sudah mencapai plastis ya. Ini diagramnya sudah mencapai plastis. Kenapa? Karena ini sudah sama nih, udah garis lurus di sini ya. Jadi baik serat terluar maupun serat terdalam sama besaran tegangannya. Tegangannya bagaimana? Tegangannya udah nggak bertambah lagi ya. Kemudian momennya ini sama dengan momen plastis. Nah, beginilah perilaku balok terkekang lateral ya. Kalau misalnya kita lihat nih ya, kita bisa menerawang apa yang terjadi pada balok itu, atau menerawang yang diuji lah di laboratorium gitu ya. Apa yang terjadi ketika balok ini kita kasih terhadap beban lentur? Nah, kira-kira beginilah gaya dalamnya gitu ya. Tegangan, regangan, momen yang ditimbulkan. Nah, sekarang berdasarkan hasil tersebut kita bisa tahu nih tahanan momen nominal ya. Tahanan momen nominal itu momennya. Bagaimana kita mencari momennya? Nah, ketika dia masa elastis, jadi tahanan momen nominal ketika kuat leleh tercapai ini masih elastis dia, ya, maka pada serat terluarnya kita bisa menghitung momen nominal adalah ini sama dengan MYX, ya, sama dengan SX kali FY, di mana SX itu adalah modulus elastisitas, ya, modulus elastisitas dari si bajanya. Sedangkan FY itu adalah tegangan leleh. Kemudian kalau misalnya berada pada kondisi plastis, ya, kondisi plastis, maka rumusannya menjadi yang kedua. MN tadi menjadi MP, kemudian ya si SX-nya itu berubah menjadi Z. Z-nya apa? Z ini adalah modulus plastis. Kenapa plastis? Karena tadi kondisinya sudah plastis atau tidak ada lagi penambahan tegangan di sana. Maka pada saat keadaan plastis kita menggunakan modulus plastis, pada saat elastis kita menggunakan momen modulus elastis. Nah, sekarang Z. Z ini bagaimana mencarinya? Nah, di buku ada dijelaskan bagaimana mencari Z. Nah, tapi Ibu tidak fokus ke situ, cukup kalian lihat di tabel belakang buku ya, ataupun di tabel produsen baja itu ada diketahui berapa nilai Z atau modulus plastis, juga ada diketahui modulus elastis atau S. Jadi kita tinggal ambil sebagai data input kita ketika kita mendesain gitu. Nah, misal saya kasih contoh satu ya, ini mencari Z, kemudian mencari SF atau faktor bentuk ya, terbentuk. Ini sederhana saja caranya, tinggal dimasukkan ke rumus asal kita tahu nilai B dan H-nya. Z tadi adalah modulus plastis, IX adalah momen inersia, SF adalah modulus elastis, SF adalah Z dibagi SF, Z dibagi S ya, atau modulus plastis dibagi dengan S gitu. Nanti kita dapatkan nilainya itu 1,5. Itu untuk faktor bentuk penampang. Gitu. Ini sebenarnya SF ini jarang digunakan, yang kita gunakan Z dan S saja nantinya yang lebih dominan. Oke, untuk konsep perencanaan minggu depan saja kita bahas. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, silakan atau mau menanggapi apa yang saya sampaikan, Bu. Terlalu cepat, Bu, materinya boleh disederhanakan lagi nggak penyampaiannya atau yang lain-lain, silahkan. Jadi ada perbaikan untuk depannya. Boleh 10 menit lagi kita ngabisin. Tapi saya mau 10 menit juga sudah mulai berakhir. Ada yang mau disampaikan? Nih Pak Maruli lagi di perjalanan, mau kemana Pak? Pak Maruli mau kemana? Mau ke Rumbai, Bu. Mau pulang kampung? Bang, dari Duri mau ke Rumbai, Bu. Saya Ya, mandar di Duri, Bu. Mau pulang kampung, Bapak, pulang kerja.
Pulang kerja ya, Pak? Bukan, Bu. Saya mandah di Duri, mau pulang Oke. ke Umbai. Oke, Bukan, ya. Bu. Saya mandah di Duri, Bu. Ya, hati-hati di perjalanan. Ada lagi pertanyaan mungkin, Pak? Pak Marul ada pertanyaan? Atau Yusi ada pertanyaan nggak, Yus? Kamu kemana tadi, Enggak, Yus? Bu. Kamu yang timbul Baru, ya? Bu. Ada. Iya, Bu. Maknun ada pertanyaan nggak? Maknun? Iya, Ada Bu, pertanyaan? nggak ada, Bu. Nggak ada pertanyaan. Berarti udah paham semua ya? Udah jelas semua ya? Oh, Maknun, Ibu mau lihat wajahnya, kenapa ditutup? Ibu mau nanya. Ya. Apa itu balok lentur, Maknun? Balok lentur apa? Ya. Coba dijawab. Balok lentur yang gimana? Terserah pakai bahasa kamu sendiri deh yang kamu pahami tadi. Cuma videonya dihidupkan dulu. Saya tahu fotonya cantik sekali, tapi saya pengen lihat yang aslinya gimana. Nah, apa balok lentur? Jangan buat saya sedih. Saya udah 1 jam lebih menjelaskan, ya kan. Lalu apa namanya itu? Tidak ada yang mendengarkan saya, kan sama seperti saya jual obat kan janganlah sampai seperti itu ya. Adalah setidaknya tahu balok lentur itu apa. Coba Rahman, bisa bantu Ibu? Bisa, Rahman nih tahu nih. Gimana, Man? Balok lentur itu tadi saya dengar sedikit itu Ya kan, balok yang dipengaruhi boleh? balok yang dipengaruhi oleh beban gravitasi. Itu Oke. saya dengar tadi, Bu. Kalau nggak Ya, salah. betul. Balok yang dibebani beban gravitasi. Oke, bisa disambung lagi nggak? Karena balok yang dibebani gravitasi tadi, sehingga apa? Kok jadi namanya balok lentur? Boleh bantu nggak yang lain? Kapernaum mungkin? Kenapa jadi dibilang balok lentur kalau ada beban gravitasi? Karena Bu, pada saat balok itu ada beban berubah bentuk, dan jika bebannya tidak ada kembali ke bentuk semula. Oh, itu elastis, Kapernaum. Elastis itu. Ya, yang maksudnya lentur tadi kan ada beban, kata Rahman Wijaya. Nah, betul, ada beban di atasnya. Kemudian kalau ada beban terus ngapain si baloknya? Boleh bantu nggak, Hendri mungkin? Ditutup. Boleh bantu nggak? Kenapa disebut balok lentur? Balok yang dikenakan oleh beban-beban yang bekerja dari arah vertikal. Ya, betul. Kalau dari arah vertikal, lalu ketika mengenai beban, ketika mengenai balok, maka gaya internal yang terjadi di dalamnya itu, atau gaya-gaya dalamnya itu, yang namanya adalah lentur. Gitu. Sehingga kita sebut dia sebagai balok-balok lentur, ya, sebagai balok lentur. Begitu. Nah, kalau misalnya bebannya bukan gravitasi, maka bukan balok lentur namanya, ya kan? Balok geser misalnya, ketika dia dapat beban lateral. Nah, karena bebannya gravitasi, maka apa namanya, reaksi pada si balok itu akan menyebabkan dia mengalami lentur, gitu ya kira-kira. Nah, kemudian apa ini maksud dengan kekangan lateral, Melda? Apa itu kekangan lateral? Melda. Tegangan. Kekangan lateral sih. Gimana tadi? Ya gitulah ya Bu. Gitu kan. Kekangan lateral. Nanti tolong dibaca lagi ya, mungkin kalau misalnya dijelaskan 1 kali belum masuk gitu ya, 2 kali dibaca lagi baru agak masuk, 3 kali kemudian keluar lagi ke telinga kiri atau enggak ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita ulang itu semakin lancar kaji kita gitu ya. Nanti tolong dibaca lagi. Jadi saya jelasin juga belum paham, apalagi kalau tidak dijelasin, mungkin gitulah kan ibaratnya. Mohon nanti dipelajari lagi intinya gitu ya. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis,
Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita lebih paham lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silahkan, Yile.